Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya yang buat jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi. Saya percaya pada malam hari ini kita semua ada dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Dan melalui ibadah pertengahan minggu saat ini, Kamis 9 September 2021, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan naikkan pujian. Tetap setia sampai akhir hidupku Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Amin Tuhan. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya Yesus. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur malam hari ini, karena ketika kami merenungkan segala kasih dan kebaikan Tuhan, sungguh kami tidak dapat membalasnya Tuhan. Selain kami datang bersekutu dengan Engkau, kami bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan, memberikan hati kami yang terbaik untuk menjadi persembahan yang hidup kami, kehidupan kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Jamah hati kami Roh Kudus. Kami mau fokus untuk menerima berkat Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua saat ini. Dan kami percaya firman-Mu yang akan membangkitkan iman kami, menegur kami, menguatkan kami, dan membawa kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami dalam kuasa darah-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam Sola Gracia semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kita kembali mengadakan ibadah, meskipun ibadah hari Kamis ini secara online. Hari Minggu kemarin kita sudah beribadah secara onsite. Ya, kita bertahap untuk kita beribadah di gereja. Mungkin nanti minggu depan
kita bisa beribadah, ibadah pertengahan minggu bukan lagi secara online tetapi bisa secara onsite. Dan sama-sama saya percaya kita sudah terbiasa juga dengan ibadah online dan kita sudah bisa menyesuaikan dan kita nggak kagok lagi. Bahkan saya percaya ibadah online juga kita dapat banyak hal yang luar biasa lewat kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini saya ingin membawa kita melihat salah satu jemaat yang mendapatkan teguran Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-14. Ini jemaat yang sudah sering disampaikan, diingatkan untuk kita belajar dari kesalahan jemaat ini, yaitu Wahyu 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Maaf, sampai ayat 22 saja kita baca, kita perhatikan. Wahyu 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Saya membacanya buat saudara. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku aku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diri dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintumu, berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca, sebenarnya pada akhirnya, pada kesimpulannya, Tuhan ingin supaya kita bisa menikmati kemenangan. Amin. Tuhan ingin supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan ingin supaya pada akhirnya kita beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Sehingga kalau Tuhan tegur, Tuhan ingin kita ada perubahan. Termasuk jemaat di Laodikia. Dan firman Tuhan mau saya sampaikan pada saat ini dengan judul rohani yang suam-suam. Tidak panas, tidak dingin, suam-suam. Dan kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam kitab Wahyu, mulai dari kita Wahyu 2 sampai dengan Wahyu 3 tadi, terakhir nasihat kepada teguran kepada jemaat di Laodikia, di mana pada saat itu Tuhan memberitahukan isi hatinya, memberitahukan apa yang dia lihat di tengah-tengah ketujuh jemaat. Dan pada akhirnya ketujuh jemaat yang firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 2 sampai Wahyu ketiga, mulai dari jemaat di Efesus, jemaat Smyrna, jemaat di Pergamus, jemaat di Tiatira, jemaat di Sardis, jemaat di Philadelphia, sampai kepada jemaat di Laodikia,
harusnya ini menjadi pembelajaran dalam kehidupan gereja Tuhan di masa kini, saat ini, sekarang ini bagi kita. Ketika kita membaca dan pada akhirnya kita mengetahui, harusnya ini menjadi peringatan, menjadi bentuk untuk supaya kita pada akhirnya menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang gak asal-asalan ikut Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan mengatakan pada saat ini bahwa bukan satu kebetulan Tuhan catat firman-Nya disampaikan dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, termasuk ketujuh jemaat yang dicatat di dalam Wahyu 2 sampai Wahyu 3, dan termasuk keberadaan jemaat di Laodikia. Harusnya ketika kita melihat saat ini pembacaan firman Tuhan, maka kita akan mendapati bahwa ini bukan hanya tentang sejarah yang pernah ada, tentang kejadian-kejadian termasuk apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh jemaat di Laodikia. Tetapi apa yang baru saja kita baca ini menjadi satu keharusan bagi kita untuk kita mengintrospeksi diri, untuk kita menilai, melihat hidup kita saat ini. Artinya jangan cuma kita fokus lihat kesalahan orang lain, kita fokus untuk melihat keberadaan orang lain, tetapi pada saat ini mari kita mau fokus untuk memiliki perenungan diri, untuk supaya kita belajar untuk menyadari apakah saya sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau belum. Apa yang harus saya rubah, apa yang harus saya tunjukkan kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Itu yang menjadi dasar utama ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, termasuk di tengah-tengah keberadaan jemaat di Laodikia. Dan jemaat di Laodikia, firman Tuhan katakan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Inilah yang didapati Tuhan, dinilai Tuhan di tengah-tengah jemaat Laodikia, di mana mereka ada dalam posisi kerohanian mereka itu suam-suam, nggak panas, nggak dingin. Tuhan mau kalau memang panas ya panas, kalau dingin dingin. Nggak boleh ada di tengah-tengah, suam-suam, nggak panas, nggak dingin. Atau bicara tentang kerohaniannya setengah-setengah di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan katakan akibat dari rohani yang suam-suam, maka yang terjadi adalah Tuhan memuntahkan. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-16, jadi sekarang kau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari apa? Mulutku. Bayangkan, ini satu pernyataan tegas bahwa Tuhan akan memuntahkan jemaat di Laodikia. Ini menjadi satu keadaan yang mengerikan. Bagaimana keberadaan keberadaan jemaat di Laodikia dimuntahkan. Kata muntah ini biasanya bicara tentang sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang bisa saya artikan sebagai sesuatu penolakan karena dimuntahkan. Dan itu yang terjadi. Ternyata kerohanian yang setengah-setengah menjijikan di hadapan Tuhan. Kerohanian yang setengah-setengah, gak sungguh-sungguh, gak memiliki pertobatan yang sungguh, gak menunjukkan satu kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menjijikan. Bahkan mendapatkan penolakan daripada Tuhan. Karena dimuntahkan, dikeluarkan. Jangan sampai kita menganggap bahwa kita beribadah itu saja sudah cukup. Tidak perlu sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Yang penting sudah ibadah. Tapi Tuhan mau katakan di sini, Tuhan gak suka ketika kita suam-suam kuku. Atau kalau dikaitkan dengan warna, nggak hitam, nggak putih, abu-abu. Tuhan sangat membenci orang yang munafik, orang yang kompromi, yang setengah-setengah ketika mengikuti Tuhan, menanggapi kebenaran firman Tuhan.
Tuhan gak suka bahwa dalam hidup kita gak konsisten. Sesekali kita lakukan pada akhirnya lakukan kebenaran, besoknya pada akhirnya kita sekali melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tuhan mau hari-hari ini jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi konsisten di dalam Tuhan. Amin. Untuk apa? Untuk supaya pada akhirnya kita mendapatkan hal yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan ayat 21, barang siapa menang ia akan kududukan bersama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Amin. Ini yang didapat ketika kita menjadi orang-orang percaya. Rohani kita bukan suam-suam kuku, tetapi rohani kita itu menjadi rohani yang firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya kita benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam ayat 15, Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini menunjukkan bahwa jemaat di Laodikia adalah jemaat yang sebenarnya aktif, bukan jemaat yang malas. Tetapi yang kita bisa belajar di sini bahwa ternyata keaktifan gereja kita ketika kita beribadah tidak menjamin bahwa jemaat itu bersungguh-sungguh dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terkadang kita melihat pribadi seseorang atau bahkan menilai diri kita sudah merasa bahwa saya sudah aktif melayani Tuhan, saya sudah aktif ke gereja. Kita lihat ada orang yang aktif ke gereja, dan ternyata itu nggak jadi jaminan bahwa ternyata kita sudah ada pada posisi menjadi pribadi yang benar-benar sungguh-sungguh atau berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau benar-benar di hari-hari ini kita menjadi pribadi yang memastikan. Jangan pernah cepat puas ketika kita sudah datang beribadah setiap minggu, tetapi ternyata dalam hidup kita nggak sungguh-sungguh, setengah-setengah. Waktu di gereja kita benar-benar memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur. Tetapi waktu pulang ke rumah dalam keseharian kita suka menjelekkan orang lain, kita suka mengata-ngatain orang, kita suka menjadi pemfitnah, kita menjadi pribadi yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Tuhan gak mau seperti itu. Artinya sekali lagi keaktifan kita di gereja itu sangat diperlukan, tetapi itu gak menjamin bahwa pada akhirnya kita didapati sungguh-sungguh. Kita ke gereja aktif itu sangat penting, dan itu bagian dari cara kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Tetapi gak cukup ketika gak ada pemberesan hati. Ketika kita masih mengeraskan hati, kita boleh aktif ke gereja, tetapi itu gak cukup. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita aktif ke gereja, melayani, dan ada pemberesan hati. Ada satu kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada satu kehidupan yang dimana kita mau belajar untuk introspeksi diri kita, dan kita mau berubah, bertobat sungguh. Amin. Dan yang harus kita hati-hati, ternyata rohani yang suam-suam terjadi tanpa disadari, bisa terjadi tanpa disadari. Ternyata selama ini kita ikut Tuhan, kita memang mungkin melayani, beribadah, tetapi tanpa sadar kita menunjukkan kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan itu terjadi dalam kehidupan jemaat di Laodikia. Ayat yang ke-17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini pemikiran dari jemaat di Laodikia. Dan karena engkau tidak tahu, kita perhatikan, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini kerohanian mereka, padahal tanpa mereka sadari bahwa mereka tidak menyadari bahwa kerohanian mereka suam-suam, dan itu digambarkan seperti melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Hati-hati tanpa kita sadar,
bahwa ternyata kerohanian kita sudah kerohanian yang suam-suam kuku, yang digambarkan seperti melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Hati-hati. Itu sebabnya mari kita mau mengintrospeksi diri kita. Amin. Setiap waktu kita mau memiliki perenungan dalam kehidupan kita. Bisa saja kita, saya katakan tadi, aktif dalam pelayanan, beribadah. Bahkan mungkin kita dapat pujian dari orang. Oh, kita adalah orang yang dikatakan rajin beribadah. Tetapi itu bukan tolak ukur kerohanian kita. Kita harus melihat bahwa tolak ukur kita adalah penilaian Tuhan. Orang lain boleh memuji kita, tetapi kita harus dapat terlebih pujian dari Tuhan. Amin. Penilaian yang terbaik dalam hidup dari Tuhan. Itu sebabnya mari Tuhan mau pada malam hari ini ketika kita beribadah, ibadah pertengahan minggu, kita mau mengevaluasi diri kita. Sehingga pada akhirnya ketika kita merenungkan, oh ini ada yang salah. Jangan kita cepat puas, tetapi mari kita mau jadi pribadi yang berusaha untuk dapat merenungkan kehidupan kita. Dan kalau memang kita mendapati bahwa ternyata saya selama ini menjalani, tetapi kalau dilihat dari firman Tuhan, saya seakan-akan bertolak belakang. Dan kita mau belajar untuk berubah. Amin. Kita boleh aktif, tetapi mari penilaian kita berdasarkan firman Tuhan. Jangan sampai kita ikut Tuhan, seakan-akan setia, kita rajin beribadah, tetapi ternyata nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kita aktif ke gereja, tetapi ketika kita melihat firman Tuhan suruh kita lakukan ini, ternyata kita nggak lakukan, atau kita lakukan yang berbeda. Mari kita mau memiliki perenungan firman Tuhan, perenungan diri untuk kita menyesuaikan, melihat dengan firman Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan mengatakan pada saat ini, mari kita jangan jadi rohani yang seperti Laodikia. Jemaat di Laodikia suam-suam buku secara rohani. Dan firman Tuhan mengatakan pada saat ini, mari kita mau jadi pribadi-pribadi yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia akan cepat untuk ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia benar-benar cepat untuk berusaha untuk ada terjadi pemulihan, ada terjadi sesuatu yang dimana dia belajar mengintrospeksi dirinya. Amin. Dan saya membawa kita melihat, mungkin ini menjadi khotbah bersambung, ada beberapa hal yang bisa kita lihat gejala suam-suam kuku, gejala rohani yang suam-suam. Yang pertama, ketika kita sudah tidak ada kehidupan doa, hati-hati. Orang yang suam-suam kuku, rohaninya suam-suam, tidak panas, tidak dingin, ketika gejalanya ketika sudah tidak ada kehidupan doa. Awalnya mungkin rajin berdoa, tetapi sekarang sudah tidak lagi berdoa. Atau mungkin berdoa, tetapi hanya jadi satu rutinitas jadwal. Doa tidak lahir dari kerinduan hati. Mari jemaat Tuhan, kalau doamu hanya sebagai satu jadwal, tidak dari kerinduan hati, itu tanda ada gejala suam-suam rohani, atau rohaninya yang gak sungguh-sungguh. Doamu hari-hari ini harus bertolak dari kerinduan. Kalau cuma bertolak dari masalahmu, cuma bertolak dari jadwal, saya sudah terbiasa doa sebelum tidur, sebelum makan. Saya berdoa. Kalau cuma bertolak daripada itu, hati-hati. Ada gejala kita rohaninya suam-suam kuku. Mari kita mau jadi pribadi yang dimana ketika kita berdoa, kehidupan doamu, kehidupan doa kita semua bertolak dari kerinduan. Bukan karena ada masalah baru cari Tuhan, baru berdoa. Tetapi doamu hari-hari ini harus bertolak dari kerinduan. Amin.
Sehingga apa yang terjadi itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Gejala yang kedua adalah, ini yang kedua, tahu firman tetapi tidak ada kesungguhan untuk menghidupinya. Kita tahu, kita dengar firman Tuhan tetapi nggak jadi pelaku firman, itu sia-sia. Bahkan kata firman Tuhan, kita sedang membohongi diri kita sendiri. Kalau kita dengar firman Tuhan tetapi kita nggak jadi pelaku firman Tuhan. Tahu tentang kebenaran tetapi tidak ada niat untuk melakukan, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahu bahwa Tuhan suruh buat kita untuk supaya menjadi pribadi yang setia, tetapi kita jadi pribadi yang hanya sekedar datang beribadah. Tahu bahwa firman Tuhan suruh kita untuk berdoa dengan seperti yang saya katakan tadi, dengan kerinduan, tetapi ternyata selama ini kita berdoa dengan didasari oleh bertolak dari rutinitas atau masalah kita. Kita tahu firman Tuhan, Tuhan suruh kita untuk mengasihi, mengampuni, tetapi kita nggak menerapkannya. Artinya kita sedang ada dalam gejala rohani yang suam-suam gugur. Hati-hati. Mungkin kita nggak sadari, tetapi itu sedang membawa kita kepada yang namanya kita akan dimintakan karena Tuhan jijik. Saya percaya baik saya yang menyampaikan maupun seluruh jemaat Tuhan, malam hari ini kita diingatkan untuk jangan sampai kerohanian kita jadi suam-suam kuku dan dimuntahkan. Tetapi kita boleh menjadi pribadi yang firman Tuhan katakan di dalam ayat 21 tadi, kita boleh mengalami kemenangan karena kita memiliki rohani yang sungguh-sungguh dan duduk bersama-sama dengan Tuhan di tahtanya yang disediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Inilah 2 poin yang sudah saya sampaikan. Nanti kita akan lihat beberapa poin di ibadah-ibadah tengah minggu berikutnya, mungkin secara onsite. Dan mari kita mau sama-sama mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa pada malam hari ini firman Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari jangan sampai kita menjadi jemaat seperti di Laodikia, tetapi kita mau jadi pribadi-pribadi yang benar-benar sungguh-sungguh, bukan rohani yang suam-suam buku. Kita boleh menjadi pribadi yang hari-hari ini banyak memiliki perenungan diri dan mengintrospeksi diri, bukan melihat kesalahan, fokus melihat kesalahan orang lain, fokus memperhatikan orang lain, bahkan kepingin melihat kesalahan orang lain. Mari kita mau mengalami pemulihan pada malam hari ini. Mari hati-hati ketika ada gejala rohani yang suam-suam kuku. Mari kita mau cepat untuk mengobatinya. Jangan sampai doa-doamu didasari dengan jadwal atau hanya didasari dengan masalahmu, tetapi doamu harus didasari dengan kerinduan hati. Mari engkau bukan cuma jadi pendengar, tetapi harus menjadi pelaku firman Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, jamah kami, jemaat keluarga besar GPD Sola Gracia Jatiwangi, bahwa kami untuk mengalami pertumbuhan rohani. Terus kami bersungguh-sungguh bahwa kami menjadi orang Kristen, pengikut Tuhan yang sadar, termasuk sadar kalau kami salah dan kami harus perbaiki. Termasuk kami sadar ketika kami ternyata melakukan hal yang tidak berkenan dan kami minta ampun kepada Tuhan. Pulihkan kami semua Tuhan. Kami percaya bahwa lewat firman Tuhan kami semakin didewasakan. Hari-hari ini dunia memang boleh berubah, dunia boleh memang tidak menentu, tetapi kami percaya bahwa ada kepastian di dalam Tuhan ketika kami sungguh-sungguh untuk benar-benar percaya, setia, mengikuti Tuhan, tidak setengah-setengah, tidak panas, tidak dingin, tetapi kami benar-benar menjadi pribadi yang benar-benar sungguh-sungguh. Seperti firman Tuhan katakan, roh kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan.
dengan dimana kami percaya bahwa kami boleh mengejar bukan penilaian manusia, tetapi penilaian Tuhan. Sehingga kami tidak cepat puas dengan keadaan yang ada, tetapi kami semakin erat, semakin menunjukkan kesungguhan, menunjukkan perubahan hidup. Pulihkan kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu mengubah hidup kami, firman-Mu mengubah hidup kami. Kami percaya pada malam hari ini kami boleh mengadakan ibadah secara online, dan kami berdoa rencananya pada hari Kamis minggu depan kami bisa beribadah secara onsite di gereja. Tuhan beri kami perlindungan, kesehatan, kekuatan. Bahkan jamaah kami semua punya kerinduan untuk sama-sama berkumpul di tempat ini pada minggu yang akan datang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Berkati setiap pergumulan umat-umat Tuhan. Kami percaya ada kemenangan demi kemenangan Tuhan kerjakan. Jemaat-jemaat Tuhan bukan menjadi lemah, tetapi hari-hari ini tetap kuat di dalam Tuhan, dan boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, tetapi justru semakin menyatakan bahwa benar-benar Tuhan itu sungguh baik, teramat baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati keberadaan bangsa kami, berkati Tuhan daerah Majalengka, bahkan Jatiwangi dan sekitarnya. Kami percaya di mana kami tempati tinggali saat ini, daerah yang ada, kami berdoa buat kesejahteraan daerah kami, bangsa kami, karena kami percaya itu yang Tuhan mau untuk kami juga bergumul membawa di dalam doa daerah bangsa kami. Dan kami percaya bahwa kami akan melihat bahwa campur tangan Tuhan, belas kasihan Tuhan nyata dalam kehidupan bangsa kami dan daerah kami di mana tempat kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Mari jemaat-jemaat Tuhan, Engkau bisa menandakan tangan-Mu. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah pada saat ini, dan kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini engkau bisa menandakan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, berkat penuh, berkat limpahan, berkat curahan berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.